Pak Don. Anda Gini, tahu kamu mau perbedaan? tanya jawab langsung atau kamu ngomong Enggak, dulu nanti saya Pak Don jawab? Pak Pras, barusan saya bilang, saya mau menjawab dia, saya butuh kontribusinya dia. Dia cuma Oh, perlu iya. menjawab singkat kok ya. Oke, saya perlu dia menjawab. Iya, Pak Don bisa jawab singkat nggak? Tahu Singkat nggak aja. perbedaan antara rema dengan logos? Iya, setahu saya rema itu kan sebetulnya perkataan Yesus sendiri yang sudah cukup. Ya kan? Cukup. Ya. Oke, cukup. Apakah Bapak memiliki rema? Anda bisa jawab? Apakah Bapak memiliki rema? Anda kalau ngaku pernah menjadi Kristen yang dulunya di GPDI, apakah Bapak memiliki rema? Ya, dulu saya mengimani. Saya Bapak rema. Memiliki rema. Di mana itu disebutkan? Disebutkan maksudnya? Ya, saya tadi sudah menjelaskan tentang rema dan ini tadi ada dua kata ya. Anda harus paham antara perbedaan rema dan logos. Yesus adalah logos. Itu firman, ya kan? Yesus adalah logos. Firman yang tertulis. Rema dan firman itu menjadi firman itu menjadi manusia firman yang keluar, Yesus. yang disampaikan. Apakah Bapak memiliki rema? Dulu saya mengimani itu. Iya, apakah Bapak memiliki rema? Itu aja. Iya atau tidak? Bukannya dulu. Iya. Oke, di mana Bapak disebutkan memiliki rema? Allah Bapak atau Bapak Don nih maksudnya, pendengar bingung Pak Charlie. Ya, Allah Bapak. Oh, Allah Bapak Pak Don. Allah Bapa maksudnya gimana? Di mana Allah Bapa mengatakan di ayat ada ayat mengatakan Bapa Allah Bapa itu memiliki rema. Nggak bisa jawab. Pertanyaannya itu. Pertanyaannya itu Pak. Kepada apakah Allah Bapa memiliki rema? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Rema itu kan firman Tuhan itu sendiri gimana? Oke, Anda tahu tadi saya begini, saya jelaskan ya Pak ya. Yang namanya rema adalah firman yang keluar, perkataan, ya. Nah, tadi saya bilang begitu. Logos adalah sang firman itu. Perbedaan antara rema dan logos itu tidak pernah. Ya, tadi Bro Erben sudah menjelaskan. Waktu Tuhan berfirman logos itu logos sang firman itu ya menjadi manusia, Tuhan tidak pernah kehilangan atau kekurangan logosnya. Logos itu kehendaknya, firmannya, ilmunya. Logos, kita mengenal kata biologis, bios itu kehidupan, logos itu ilmu. Tuhan tidak pernah kehilangan ilmunya waktu sang firman itu menjadi manusia. Nah, di mana Bapak memiliki rema, kata, kalimat, perkataannya yang disampaikan. Itu ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat 8. Tadi Bro Erben sudah menyebutkan. Anda harus pahami dulu perbedaan rema dan logos ya. Nah, terus saya mau tanya Pak, kalau Anda dulu pernah Kristen, Anda tahu nggak nubuatan-nubuatan apa saja yang digenapi oleh Yesus? Nubuatan-nubuatan apa saja yang digenapi oleh Yesus? Kalau Anda Kristen, Anda bisa jawab. Ya, nubuatan utamanya kan menebus dosa umat manusia di dalam salib. Nubuatannya itu di mana, Pak? Di mana ayatnya? Interupsi sebentar, Pak Charlie. Sekarang Pak Don bukan lagi Kristen, makanya dia keluar dari Kristen karena tidak percaya itu. Anda bukan giliran Anda. Ini bukan hak pertanyaan Anda salah. Anda jangan ngatur orang di sini. Pertanyaan Anda salah, Pak. Awi, Anda diam. Tolong Charlie sabar Charlie. Nanti kamu darah tinggi lagi. Pertanyaannya salah. Juga tolong di mute. Ya. Saya menanyakan hal ini kepada Pak Don. Awi, Anda diam ya. Saya menanyakan hal ini kepada Pak Don karena dia ngaku dulunya pernah Kristen. Oke. Awi, Anda diam. Saya nggak butuh jawaban Anda. Kamu diam. Diam dulu yang lain diam biarin. Saya mau nanya Cuman gini, pertanyaannya salah, Pak.
Enggak, Charlie, Awi, kamu jangan ngatur orang Tolong nanya. di-mute dong yang tidak berhak. Awi, tolong host. Iya. Taruh dia di waiting room dulu ya. Loh, Tolong host taruh dia di waiting room. Sebentar, Tolong host sebentar taruh dulu. dia di waiting room. Izin bicara Tolong sebentar. nanti dulu. saya klaim host nanti Sebentar. ya. Begini Saya tadi. klaim host sekarang, Aku saya potong taruh dulu. dia di waiting room. Sebentar. Kalau Bang Awi ditaruh di waiting, kalau Bang Awi ditaruh di waiting room, Muslim Saya nanya Don. Dia ngakunya Begini, interupsi dulu. Jangan interupsi macam-macam. sebentar. ngakunya Interupsi. pernah Kristen. Bentar. Kamu nggak boleh interupsi orang. Sebentar Charlie, aku ngomong sebentar sama penunggang kuda. Kesempatan aku ngomong gimana penunggang kuda. Aku dengerin sebentar. Sebentar Oke. Charlie, sebentar jangan Interupsi emosi. 1 menit Gimana? dulu ya. 1 Mau menit apa? Nggak aja. boleh. Ya. Begini, Enggak, sebentar Charlie. Saya kan dari Sebentar, tadi ini lagi belum bicara ada bicara. teknis. Mau Charlie. ngomong sama Awi, silahkan. Saya Ya. izinkan. Tetapi Ya, kalau enggak. Pak Pras mengizinkan dia ngomong dan Anda tidak ngomong, saya yang harusnya ngomong di sini. Sabar Pak Charlie. Iya gini, jangan pakai dia nggak ini. boleh ngomong Saya ngomong sekarang. dulu. Pas kurang tegas. Sebentar. Kita ambil persepakatan sebentar. Betul. Tenang dulu sebentar. Aku ngomong dulu sama penunggang kuda. Coba penunggang kuda ngomong sebentar. Ini ngomong teknis, Charlie. Begini untuk aja. kelanjutan ke depan. Ya, Bagusnya oke. ini biar cara teknis kan. Nggak apa-apa karena di sini kan banyak Kristen. Kalau bisa diatur waktu 5 menit Kristen bicara, 4 menit Muslim nggak apa-apa. Kalau bisa diatur begitu kan. Kalau boleh karena ini kan diskusi bukan sekedar mendengar Pak Charlie bicara. Itu yang pertama. Yang kedua sedikit saya interupsi mengenai Pak Charlie pertanyaannya. Beliau lagi ini Pak, lagi Sebentar, TikTok, Pak. Pak Janu. Ini saran kalau tidak terima nggak Pak apa-apa. Janu, Nanti sebentar. kalau ada solusi dari Pak Pras kan kita ambil jalan tengah begitu loh. Nah, begini, yang kedua saya mau interupsi sedikit begini. Ini aku mental atau gimana? Sorry. Jangan mental Aku Pak nggak tahu. Charlie. Aku nggak tahu. Sorry. Sebentar. Penunggang kuda Awi, Anda bukan giliran Anda ngomong dan Anda bukan host di sini. Betul. Ini Tapi Anda saya bukan kan sudah host di sini. diizinkan. Anda Saya diam. sudah diizinkan Pak Pras Anda diam. tadi. Enggak. Sebentar, Charlie. Kalau Sebentar, Pak Pras Charlie. mau ngomong silahkan. Tapi kalau Anda, saya tidak izinkan Anda ngomong. Pak Pras Jadi moderator gini ya, kita Pak, ya. kasih Ini kesempatan. gini. Kalau Ini Pak kan Pras kita mau ngomong, Udah, silakan. sebentar. Ya, Ini Pak Kita Pras saya silakan ngomong, kalau mau Justin. ngomong. Enggak, Tapi teman-teman. dia tidak Pak boleh Charlie, ngomong. Dia Charlie. bukan giliran dia. Charlie. Ya. Charlie sebentar. Charlie, jelas ya. sebentar. Gimana Pak Justin? Ada mau ngomong sebentar Pak Charlie? Kita lagi ngomong teknis, bukan bicara tentang topiknya sebentar. Kita lanjutin. Saya Gimana Pak mengerti. Justin? Ya sebentar Pak Charlie. Pak Justin gimana Pak Justin? Kan kita bukan orang kurang kerjaan. Bicara jangan overlapping. Yang di YouTube itu banyak yang mendengarkan. Ya. Betul. Utamakan itu kualitas informasi. Ya. Bolehlah kadang overlapping debat. Tapi ini bukan giliran Awi ngomong. Ya nggak apa-apa Ya. Pak. Pak Sardi begini Pak, mengalah saja nggak apa-apa. Nanti kan Pak Sardi akan dapat tambahan waktu. Memang resikonya kalau dalam dialog seperti ini kadang diinterupsi. Tapi ya sudahlah, ya oke mau ngomong apa Pak Begini, Alia gini. mungkin ada yang penting, Iya. ada pemberitaan Masalahnya tertentu. begini, ya. maaf. Ini kemungkinan Pak Maaf. Don kalau kamu nggak mau diwawancarai kamu bilang aja silakan terus biar Charlie berargumen aja nanti dia Begini, jawab Pak Charlie. boleh saya Mungkin juga gitu lebih satu bagus menit saja? daripada Ini aku heran ini. aja. Ini sebetulnya akan bertanya kepada saya pada akhirnya kan. Iya, saya dengar nanya sebelum Pak Anda Don, Iya. bukan Awi. Iya betul sebentar. Boleh saya lanjutkan dulu Pak Enggak. Pak Pras sebentar. Begini, ini supaya kita tertib kan supaya pesan Ya, masing-masing kamu bukan orang host di tersampaikan. Sabar Pak Cari, saya cuma saran. Di sini Enggak. kan lebih Kita banyak nggak butuh Kristen. saran kamu. Di sini kan lebih Gini, banyak kalau Kristen menurut saya daripada- gini. Ya betul gini Pak Awi. Justru kalau mau tertib Pak Awi jangan ngomong lagi karena kenapa? Karena Pak Don juga belum saya tidak melihat Pak Don diintimidasi sampai Bukan, begini, Pak, begini, dicecer. Pak. Begini, Kecuali Pak, kalau begini. dia dicecer Aduh, saya akan ampun. Begini Jadi, Pak, sabar Pak Pras biar saya teruskan dulu sampai selesai. Di sini kan Awi, Pak Don yang terus tadi yang ditanya. Di sini Bentar. kan banyak Muslim yang lain. Kan mau Muslim juga yang bicara yang lain kan begitu. Iya. Saya Satu. nanya Pak Ya. Don, Yang bukan kedua, nanya Anda. Gini, Sabar dulu. sebentar, Charlie, ini banyak orang kamu lihat gak ke bawah ini banyak orang dan semua orang pada mau ngomong. Jadi kamu harus agak cepat. Kamu mau berapa menit? Iya, Coba. justru itu udah saya harus cepet tapi masih disela kan. Tapi dengan cara-cara jawab itu jadi lama, bro. Udah, jangan disela makanya. Kasih timer Saya aja lah Pak nunggu giliran Pras. saya 7 itu menit lama. untuk Oke. Kristen, 5 Lebih menit dari Muslim setengah enggak jam apa-apa. loh. Hampir Nggak, satu jam saya nunggu giliran saya. karena
karena awalnya bukan gitu. Setelah ini baru ya. Oke, setelah ini kasih timer lah biar tertib Pak Awi ya. diam dulu. Kecuali Oke. Pak Don ditekan ya. Kecuali Pak Awi nggak ada Awi urusan jangan ngomong dulu. apa-apa. Pak Don, kamu menolak kalau nggak dia mau jawab ngomong. nggak apa-apa. Pak Don bilang Yang tidak bicara lewat. selain bos. Enggak, Mute dari semua. tadi saya nunggu sebetulnya. Boleh saya Itu kan bicara memang sama Pak Don ada sedikit? pertanyaan begitu kan. Sebentar. Awi kalau mau ngomong teknis, Sebentar ya, jangan jadi ribut, nggak bagus ya. Tenang dulu. Jangan Pak Janu, saya ngerti, tapi tunggu dulu. Yang penting gini, ya udah, Charlie lanjutin. Don kalau nggak mau jawab nggak apa-apa Don, bilang aja enggak, saya nggak jawab. Ya. Pak Charlie nggak boleh maksa ya. Langsung kamu lanjutin. Ya. Saya nanya Oke, Pak Don. Pak Charlie saya kasih waktu 6 menit lagi ya. Jadi Saya sudah ini nanya, sudah ini nggak bisa dilanjutkan 6 menit ya. sih Nanti gantian. cukup banget. Ya, oke, oke. Saya nanya Pak Don karena dia menyatakan dia dulunya pernah Kristen. Saya mau mendengar pernyataannya dia ya. Ini saya mau nanya tentang nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Sebagai bukti dia memang benar pernah Kristen. Anda sebutkan aja ya, mungkin 2 atau 3 itu udah cukup ayat-ayatnya. Silahkan Anda jawab itu ya, mempersingkat waktu silahkan Pak Don. 1, Yesus telah datang, Tuhan di kota Daud, itu ya berarti kelahiran Yesus itu ada muatan. 2, Yesus telah mati di kayu salib, itu keimanan saya dulu ya kan. Saya kan tanyanya berdasarkan keimanan dulu kan, itu udah. 3, Yesus menjanjikan firman begitu. Menjanjikan Roh Kudus, Roh penolong. Udah cukup. Makanya Saya lanjut karena ini saya yang ngomong. Saya lanjut ya. Saya punya waktu terbatas. Dia cuma nanya doang. Saya cuma nanya untuk membuktikan. Cukup, ya, kan? Saya bilang Anda salah besar, Pak Don. Ya, Pak Don, Anda harus sebentar. Tunggu dulu. Anda saya nggak butuh. Saya sekarang ngomong. Setelah Charlie saya kasih waktu. Pak Don, setelah Charlie saya cuma pengen nanya apakah dia mengimani juga. Pak Don, saya nanya gitu. Anda 3 nubuatan aja dan itu sudah cukup. Saya nanya Anda 3 nubuatan yang digenapi oleh Yesus, 3 saja dan itu sudah cukup. Saya lanjut ya. Anda kalau mau membantah saya, Anda bisa dulu, Pak Don, raise hand. nanti saya kasih kesempatan Anda jawab. Bisa raise hand, silakan ya. Sekarang begini, saya jelaskan. Nubuatan yang digenapi Yesus, protoevangelium, Kejadian 3 ayat 15, bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan bagi manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ayatnya mengatakan, saya sambil buka aja ya, sorry biar ini Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya poinnya aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya Anda nggak usah ngomong. Charlie. Kalau mau ngomong. Saya paham gitu. Ya, Oke, udah tunggu. Jangan disela ya. Ini giliran saya. Kalau Anda mau membantah, Anda bisa resen. Aku akan mengadakan. Iya, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuatan pertama yang digenapi oleh Yesus ya. Permusuhan antara si ular dengan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Keturunan perempuan menghancurkan kepala iblis ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kenapa tumitnya harus remuk ya? Ini nubuatan pertama yang digenapi oleh Yesus ya. Contoh nubuatan yang kedua ya, saya sambungkan di dalam Yesaya 53 ayat ya, ini dari ayat 3 sebetulnya Anda bisa baca ya. Dia dihina dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu oleh bilur-bilurnya. Tolong jangan di-cut. Tolong jangan di-cut. Kalau Anda mau bantah saya, tolong jangan di-cut. Tolong Anda diam.
Tolong Anda diam. Jangan Gini loh, kamu tahu Charlie nggak bisa dipotong terus kan jadi ribut. Diam aja dulu saya sebentar. nunggu untuk dia giliran ngomong, saya. gini loh, kecuali dia nyerang. Saya dengan dia kalau sangat nyerang sopan Al-Quran nunggu baru. giliran saya. Iya. Silakan. Kalau Anda mau nyela saya, Iya. ya, kalau Anda mau membantah saya, Anda resen, tunggu 1 jam kemudian, ya, Anda sopan, ya. Kita sekalian seperti itu. Jangan ngomong, ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Ya, ini ayatnya mengatakan Yesus mati, ya, karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Nah, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dia disalibkan di antara orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Ya, tadi kita sudah baca ayatnya, Kejadian 3 ayat 15. Engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ini salah satu nubuatan yang digenapi Yesus. Ada banyak sekali nubuatan. Dan salah satunya nubuatan yang dikatakannya sendiri selama masih hidup. Yesus menubuatkan kematiannya sendiri. Ya, Matius pasal 16 ayat 21 ya, dikatakan waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia menyatakan sendirinya bahwa waktu dia masih hidup, dia bilang waktu dia masih hidup bahwa dia akan disalibkan, ya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, ini nubuatan-nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Nah, saya juga mau ngomong itu tadi terakhir tentang Farhan yang dia bilang prinsip kebenaran mutlak, ya, tentang agama, ya. Pertama itu adalah secara empiris, secara rasional, dan secara wahyu. Ya, kalau Anda mengatakan secara empiris, saya nggak mengatakan wahyu, intuisi. Ya, intuisi, ya itu contohnya wahyu, ya. Contohnya. Nah, secara empiris, Al-Quran itu tidak pernah terbukti kebenarannya. Nah, kalau secara empiris tidak terbukti kebenarannya, bagaimana bisa masuk rasional? Mana yang tidak terbukti kebenarannya? Tunggu. Ini masalahnya Anda Al-Quran. diam dulu. Anda kalau mau membantah saya, Anda resen, tunggu Kan 1 tadi jam dibilang kemudian. kalau membahas Awi, Al-Quran boleh Anda dijawab. diam. Tolong, Awi, ya, nanti dikasih kesempatan. Kalau Awi, Anda kamu mau nanti jawab. ngomong, Anda resen dulu, tunggu 1 jam kemudian. Ya, jadi begini. Dari 3 kebenaran Ini room punya si Charlie apa gimana sih? Tunggu dulu, Farhan. Ini kan udah terakhir. Dia kan bilang ini Anda terakhir. Nanti dikasih kesempatan. Itu mekanismenya. Gini, sebentar Charlie, silakan ngomong, jangan diulangin itu. Saya tolong stop jangan aja. di-cut dulu. Ini kebiasaan ini mereka. Aku ngomong, aduh. Ya, jadi dari pertama kebenaran mutlak itu secara empiris tidak terbukti. Kenapa? Tidak ada yang menyaksikan, ya. Lalu kalau tidak terbukti secara empiris, apakah akan masuk rasio? Tidak. Nah, lalu kalau secara intuisi, ya, kalau kita percaya itu adalah firman Tuhan. Sekarang begini, saya tanya, ya, bagaimana kamu mengenal Tuhan, ya? Bagaimana kamu mengenal seseorang? Contohnya, kita mengenal Jokowi karena apa yang dikerjakannya. Bagaimana kita mengenal tentang contohnya Thomas Alva Edison karena dia menemukan lampu, apa yang dikerjakannya, kita mengenal itu. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Karena kita mengenal pekerjaan-pekerjaannya, apa yang dilakukannya. Itu yang tadi Bro Erben sempat jelaskan. Ya, Yohanes pasal 5 ayat 19, ya.
Maka Yesus menjawab mereka, aku Ini- berkata kepadamu. Satu menit dulu. Tolong satu Sebenarnya menit lagi. ini Aja. berapa menit lagi ya, Charlie? Tolong jangan di-cut. Stop, jangan. Stop, jangan di-cut, Habis jangan ini di-cut. seksi Kalian kolekte Jangan ya. sopan loh, kalian Ya, sopan saya keliling loh. kolekte Aku dulu ini. nunggu 1 Lama jam banget loh, ini. giliran aku loh. Ya 45 Eh, Charlie, kita aku penunggang pun- kuda, aku pun angkat nggak tangan se- lagi, Iya, Gi. aku pun nggak sepanjang itu kok. Aku cuma minta 1 menit lagi. Iya, Ya, 1 menit lagi, keliling 1 kolekte menit, ini 1 saya menit. ya. Kalian boleh ngomong, ya, tapi jangan di-cut. Oke, setelah ini Ya, jangan Muslim di-cut, ya. jangan di-cut. Ya. Iya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu daripada dirinya sendiri, ya, jikalau ia tidak melihat bapaknya mengerjakannya. Jadi ini di sini ada tanda titik koma, ya. Anda harus paham, ini gaya bahasa diatribe. Jadi yang kalimat di sebelum tanda titik koma ini adalah tuduhannya, ya. Jawabannya di sini. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan oleh anak. Banyak pekerjaan Bapak. Tadi Bro Eben sudah menjelaskan apa yang dikerjakan Bapak. Dari perjanjian lama, dari pertama kali Tuhan menjanjikan keselamatan bagi manusia, ya. Penebusan itu yang digenapi oleh Yesus. Itulah yang dikerjakan Yesus. Apa yang dikerjakan anaknya, ya. Nah, saya tunjukkan lagi, ya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 20, ya. Ayat 20, kata Yesus kepada bentar. Ya, satu lagi ya. Satu ayat lagi ya. Ya, Jangan lagi iya. tambah ya. Oke. Bentar. Aku jadi lupa ini ayatnya, bentar dulu ya. Ya, ngomong Dan aja, aku nanti memberikan- kita cariin. Ya. Kata Yesus kepadanya, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu, pekerjaan manakah yang dia. Jadi maksudnya begini, bagaimana kita bisa mengenali Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang dia itu transenden, dia itu tidak berwujud, tidak berbentuk. Dari karya-karyanya, dari pekerjaan-pekerjaannya, apa yang dikerjakan Bapak selama dari perjanjian lama, dari kejadian Adam jatuh dalam dosa, sampai ke dalam sampai kelahiran Yesus, itu semua dikerjakan oleh Yesus. Nubuatan-nubuatan itu digenapi oleh Yesus. Ya, jadi bagaimana seorang yang pernah mengenal Yesus sebagai Tuhan, dia meninggalkan Yesus karena mengatakan Kristen nggak rasional. Yang tidak rasional itu siapa? Waktu habis, Saya waktu sudah habis. Waktu siapa? Kamu menentukan waktu di sini. Kamu bukan host di sini. Sebentar, Kamu bukan host di sini. Charlie, kamu langsung jawab aja. Saya ngatasin. Kamu Loh, ngomong aja lagi. itu Langsung. kenapa si Awi dikasih ngomong Sebentar, itu sampai sebentar, kamu langsung apakah ngomong dia lagi. host di sini? Langsung terusin. Apakah dia host di sini? Iya, nggak, Dia bisa saya bilang matiin. waktu Gini, saya gini. habis itu. Gini. Iya, nggak apa-apa. Saya yang tutup dia punya. Saya yang langsung mute dia. Kamu terus aja terus. Iya, tinggal sedikit lagi kan. Begini, Terusin. apa yang dikatakan Yesus ya? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya padaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, kamu tidak percaya padaku. Ya, percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Justru ini membuktikan bahwa Yesus menggenapi, melakukan, melanjutkan apa yang dinubuatkan sebelumnya, apa yang dilakukan pekerjaan-pekerjaan oleh Bapa, dilakukan anaknya. Ya, itu aja. Keyakinan Kristen itu. Oke, sip. Ya, keyakinan Kristen itu keyakinan yang terbukti secara empiris, secara rasional, dan secara intuitif. Ya, itu aja dari saya. Oke, Terima kasih. amin. Ya, oke, sebentar. Gini, sebentar penunggang kuda. Ini kan kamu banyak yang mau dijawab Oke, kan ya? Pak Hin. Benar nggak? Ya, Pak ya. Janu sebentar. Ya, Pak izinkan Janu dong kenapa Muslim. Pak Janu? Izinkan dong Muslim menanggapi. Ya, ini Muslim banyak mau ini. jawab ya. Nah, Betul. Tetapi sebentar, ini kan yang angkat tangan Singa dan Yelisa ini mau bicara apa? Singa, sebentar, Pak. Saya boleh sebentar aja, Pak. Kasih kamu Nanti kita panjang. Saya nggak lupa, lama-lama. nanti kita lupa semua Pak kalau Hin begitu. cek WA, Pak Hin Muslim cek dulu WA. lah. Gimana? Gitu Muslim ya. dulu lah. Waduh, tolong diatur temanya Kalau Pak gitu Kesar. tunggu ya, Yelisa juga tunggu ini, ya.
ide kita Oke. tidak ada kesempatan bicara dari tadi ini. Tolong diatur pakai timer lah kalau bisa. Ya, Saya ya sebentar aja kamu, Pak, penunggang kuda. ya. Sabar Enggak, dulu. Ini kan kita tidak sanggup sabar, mengkonkret, sabar dia. mengkantor Yang semua Islam, yang Islam pernyataan udah ini. nggak, ya, ya, yang Islam udah nggak sabar karena tadi kan banyak serangan ya. Ya udah, sebentar Yehuda ya. Saya Oke. juga mau Oke. menjawab loh. Oke. Ya, Menjawab sebentar. ya pertanyaan Oke, dari silakan. Charlie. Udah Pak Pras Anda aja yang harus ngatur. raise hand. Anda Pakai belum timer raise aja hand. lah. Udah, Charlie, Bagusnya jangan Anda biar belum kita. raise. itu. Tadi Anda bertanya tuh kepada saya loh. Iya, oke silakan Anda jawab. Enggak, tunggu tuh. Berapa Pakai menit? timer, siapa yang bisa bikin timer nih? Ya bagus Aku pakai nemenin- timer aja lah. Justru karena saya mau pakai timer, Pak penunggang kuda, sesudah ini saya mau pakai timer, makanya saya kasih Singa dan Yehuda sama si Elisa, kemudian kamu ngomong lebih panjang, kemudian baru kita pakai timer gitu. Ini kami Nah, akan gitu ya. lupa ini. Juga kamu sama Don Richard. Oke, selesaikan berapa Supaya menit. selesai. Soalnya kita akan Waktu lupa sepanjang ini masalahnya. Sabar Bang Don, bicara sabar tadi Bang Don. itu aja Nggak, udah. Bang Don, Jangan lupa sabar lu Bang Don. orang pintar kok. Lu Bang udah Don sabar, pintar sabar. kok. Biar Gini, kita satu saya Gini. mewakili dulu. Silakan. Gini, penunggang kuda, gue mau mulai sesuatu yang baru, tetapi biarin yang Kristen jawab dulu, kemudian kamu jawab, dan kita baru start gitu. Kalau nggak Oke, gitu, nggak selesaikan dulu start, ini. bolak Yang balik. setuju ya Bang Farhan, Ya. Bang Don ya. Ya. Nggak apa-apa. Jangan Ya, terlalu lama ya. ya. Kasih Oke, dulu oke. ya. Nanti kamu jawab, kemudian kita waktu ya. Enggak, saya boleh menjawab itu. Sebentar Bang Don. Kita Boleh, selesaikan boleh, ya. boleh. Nanti aja. Nanti diselesaikan Nanti aja. dulu yang resen. Iya, selesaikan resen dulu. Untuk semua boleh, cuman karena kita mau bersihin yang resen dulu, baru kita mulai sesuatu yang baru. Kamu saya kasih kesempatan jawab pasti ya. Kamu tenang, Ya. percaya. Oke, Singa boleh ngomong. Enggak, maaf, setelah siapa gitu saya ini? Yang setelah Loh. resen habis.